Saudara penonton, kegiatan senam kebugaran Malaysia dilakukan di lapangan tenis RSMH Palembang yang dilakukan setiap hari Rabu dan Jumat. Dan pada hari ini dilakukan senam kebugaran Malaysia di lapangan tenis RSMH kerjasama Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Husin dengan LLI Sumatera Selatan, sekaligus dilaksanakan edukasi kesehatan dan ceramah-ceramah tentang kesehatan lansia. Berikut laporan kami selengkapnya. Saudara penonton, inilah kegiatan Lembaga Lanjut Usia Indonesia, disingkat LLI Sumatera Selatan, dalam melakukan kegiatan senam kebugaran lansia dan edukasi kesehatan yang berlangsung di Lab Tenis RSMH Dr. Muhammad Husin di Palembang. Saudara penonton, saat ini tengah dilakukan edukasi kesehatan bagi para lansia bertempat di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Husin. Setiap hari Rabu dan Jumat itu diadakan penyuluhan kesehatan di samping lansia. Nah, kami akan berbincang-bincang dengan Dr. Ridho Rashid ya mengenai. Assalamualaikum Pak Dr. Rashid Ridho. Waalaikumsalam. Mengapa para lansia ini sebenarnya sangat rentan sekali dengan jatuh? Ya, jadi kita pertama berkaitan dengan faktor usia. Jadi sering dan bertambahnya usia, ya kita nggak bisa pungkiri massa otot mulai menurun, kepadatan tulang mulai berturun. Jadi itu nantinya tentu sangat berpengaruh terhadap keseimbangan lansia saat beraktivitas. Ditambah lagi juga dengan penurunan penglihatan yang sering turun saat bertambahnya usia. Jadi lansia itu kita perlu pencegahan, jangan sampai lansia ini bisa jatuh. Jadi resiko-resiko yang bisa kita hindari, resiko yang bisa kita antisipasi itu sangat perlu kita perhatikan untuk mencegah lansia itu jatuh. Karena seringkali ya bisa jadi memar, pendarahan, atau resiko patah tulang. Jadi yang itu sangat berbahaya pada lansia. Nah, untuk menghindari agar kaki kita tidak cedera atau tidak jatuh, gimana kira-kira untuk para lansia tipsnya? Jadi yang pertama kita mengatasi dulu faktor yang dari dalam. Jadi kita kalau memang lansia itu ada penyakit-penyakit yang dialami, jadi kita kontrol sepertinya hipertensi, kencing manis, itu harus tetap kita kontrol rutin. Terus yang kedua, untuk mengurangi jatuh bisa kita gunakan alat-alat bantu seperti pegangan atau tongkat-tongkat untuk membantu aktivitas waktu berjalan. Baik, saudara penonton, itulah Dr. Rashid Ridho, salah satu daripada penyuluh kesehatan yang dilakukan di lapangan tenis setiap hari Rabu dan Jumat. Nah, kami akan berbincang-bincang dengan Dr. Sintong. Dr. Sintong, terima kasih. Mohon dijelaskan mengapa lansia itu rentan dengan obesitas dan bagaimana mencegahnya? Apa itu obesitas? Jadi obesitas itu adalah penumpukan dari lemak pada tubuh. Mana kalau misalnya faktor risiko pada lansia, misalnya pada lansia ini sering aktivitas yang berkurang, terus misalnya perubahan metabolisme, ataupun pengaruh dari obat-obatan yang banyak dikonsumsi oleh lansia. Kalau untuk pencegahannya tentunya harus aktivitas, meningkatkan aktivitas dengan rutin, terus kontrol rutin dengan dokter, maupun juga mengatur dengan dari pola makan seperti mengatur porsi antara karbohidrat, protein, dan lemaknya. Baik, saudara penonton, hadir saat ini juga Ketua Lembaga Lanjut Usia Indonesia Sumatera Selatan yang diwakili oleh Pak Arohim Hambor. Pak Arohim Hambor, mungkin dapat ceritakan kira-kira dengan adanya edukasi kesehatan yang dilakukan LLI setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat ini. Ya, dengan adanya edukasi kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum ini, di lapangan tenis ini adalah dilaksanakan pada setiap hari Rabu minggu keempat, minggu terakhir, seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini tentunya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Utama Rumah Sakit Umum yang telah menyediakan waktu dan memfasilitasi diadakannya edukasi kesehatan ini yang dilaksanakan setiap bulan dan dengan tema yang berubah-ubah dan tentunya juga dengan narasumber yang berbeda-beda yang alhamdulillah ini sangat menarik, sangat menguntungkan sekali bagi kami lansia. Hanya saja untuk pagi hari ini, karena hari ini cuacanya hujan, jadi peserta yang hadir agak sedikit dibandingkan dari yang biasa. Biasanya mencapai 75 atau 100 karena orang ini banyak. Tapi itulah kepada kesempatan ini sekali lagi kami menyampaikan kepada para narasumber terima kasih yang sebesarnya. Demikian juga kepada Direktur Utama yang telah manajemen Rumah Sakit Umum yang telah memfasilitasi kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan masa ke depan akan lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi. Baik, saudara penonton, nanti terakhir kepada Dr. Rashid Ridho ya, mungkin ada tip-tip khusus agar para lansia ini terhindar
baik dari obesitas maupun cedera kaki dan lainnya agar jadi lansia yang tangguh dan lansia yang sehat. Apa tips itu? Jadi untuk menjadi sebenarnya ada beberapa faktor ya untuk lansia agar tetap bisa mandiri, agar lansia tetap bisa beraktivitas seperti mungkin tetap beraktivitas aktif ya. Jadi pertama tetap nutrisi yang seimbang. Jadi lansia walaupun nafsu makannya turun dan lain-lain, itu makronutrien dan mikronutrien itu harus tetap kita intake, tetap harus makan minum. Terus yang kedua, jangan lupa beraktivitas. Jadi aktivitas itu akan menjaga massa otot dan tulang itu agar tetap defisitnya itu lebih terhambat. Jadi bisa kita beraktivitas seperti jalan sehat 20-30 menit 5 kali dalam 1 minggu. Baik, saudara penonton, nah itulah wawancara singkat kami dengan pengurus LLI dan juga para edukasi kesehatan yang dilakukan oleh dokter dari Rumah Sakit Umum khusus para lansia, sekaligus mereka melakukan senam kebugaran lansia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penyampaian edukasi kesehatan yang disampaikan oleh 2 org narasumber dari Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin RSMH Palembang, materi yang disampaikan menarik bagi para lansia, sehingga banyak yang bertanya mengenai hal-hal tersebut yang dialami langsung oleh peserta senam lansia. Tercatat lebih dari 5 orang peserta bertanya langsung mengenai pokok bahasan, yang kesemuanya dijawab dengan tuntas oleh narasumber. Agar kita bisa menghitung sendiri ya, kira-kira kita ini sudah obesitas atau belum? Karena saya termasuk agak obesitas. Ada aja nih. Naik 43 terus. Ush, sehat. Umur saya 81. Pas ini saya ini mengalami asam urat, darah tinggi, ada demam juga. Nah, jadi apa obatnya? Sebenarnya lama lagi berobat. Nah ini dalam 2-3 hari ini, ini apa? Ini saya ini teteguk di permen 2 kali. Teteguk di permen. Permen. Kira-kira bahaya dah. Banyak. Dengan ibu merasakan sehat, ngapain ibu diganggu-ganggu? Ya, apalagi ibu kan tidak gemuk. Nah, ibu kan lebih takutnya mungkin karena takut kurus ibu ya. Kalau misalnya berat badan ibu seperti ini, ya ibu fokusnya bukan menaikkan berat badan, dijaga baik. Apalagi ibu nggak ada keluhan. Apalagi ibu sekarang ada keluhan asam urat ya. Kalau misalnya sendinya ditambah lagi beban berat, sudah lalu sendi rusak, tambah beban berat lagi, makin jadi dia, makin rusak, makin berat ya. Jadi kalau misalnya ibu sudah merasa segar dengan seperti Lansia tangguh. Lansia tangguh. Untuk hari ini teguh, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Sudah, silakan. Ai, Pak. Pak, untuk Pak.